Sungguh kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa untuk hari yang baru, kasih-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini, sungguh-sungguh karena anugerah kebaikan-Mu ya Aba ya Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa untuk waktu yang indah ini. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami Nike Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan, katakan amin 3 kali. Amin. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi semuanya. Semangat pagi semuanya. Senang sekali hari ini long weekend Sabtu 25 Mei 2024 kita boleh bersama-sama kembali, dan senang boleh melihat Bapak Ibu sekalian terus semangat di dalam Tuhan ya. Dan hari ini kembali kita akan dilayani oleh saudari kita Nike Anderson. Ya, silakan Nike, waktu dan tempat untuk Nike. Terima kasih Pastor Yongki. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudariku yang terkasih semua. Semangat pagi ya, baik yang ada di Amerika, semangat sore yang ada di Indonesia. Saya percaya kita semua boleh hidup dalam anugerah Tuhan, kemurahan demi kemurahannya sungguh nyata atas hidup kita semua ya, amin. Dalam hidup ini ya, kita semua tuh selalu berusaha melakukan apa yang terbaik. Benar nggak dalam kehidupan ini? Kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Walaupun kadang yang kita harapkan tidak sesuai. Tetapi kita selalu berusaha melakukan yang terbaik. Siapapun itu pasti mau melakukan yang terbaik. Baik yang sudah percaya Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya Tuhan Yesus. Selalu mau melakukan yang terbaik. Baik kita mau menjaga kehidupan kita, menjaga keluarga kita, menjaga nama baik kita, menjaga harta kita. Ini orang paling suka ya, menjaga harta. Menjaga kesehatan kita, tapi juga ada orang yang cuek, kurang jaga kesehatan. Banyak orang mau menjaga dalam segala hal kehidupannya. Sering kita lihat kata-kata beware, waspada di mana-mana. Semua tidak ada yang salah. Semua benar, semua penting. Tapi Tuhan mau kita menjaga hati kita.
Amin. Puji Tuhan, kita semua boleh berkumpul bersama pada hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, yaitu pentingnya menjaga hati. Kenapa begitu penting hati ini harus kita jaga? Karena kita ini sebagai orang percaya dan orang-orang yang beriman kepadanya, kita ini harus mengejar perkenanan Tuhan. Seperti tadi dikatakan di Mazmur 91, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, janji Tuhan tuh digenapi dalam setiap hidup kita. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam Markus 7, itu Tuhan juga katakan dan Tuhan mengajar bahwa apa yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perut lalu dibuang ke zaman, itu semua makanan memang halal. Tetapi Tuhan lebih konsen bukan apa yang keluar, tetapi apa yang masuk itu yang paling penting di dalam hati kita. Karena hati kita ini menentukan langkah kita, menentukan tindakan kita, menentukan sikap kita. Sampai Tuhan berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Jadi kalau masuk, itu keluar ke jamban ya. Jadi makanan semua tuh halal. Tetapi apa yang keluar, itu yang harus Tuhan tekankan, yang Tuhan tekankan, yang harus kita lebih perhatikan. Sebab dari dalam, dari hati orang, itu kita bisa timbul pikiran-pikiran yang tidak baik, bisa timbul percabulan, pencurian, pembunuhan, itu ada di mana-mana. Makanya kalau kita buka berita, itu selalu kita berita-berita demikian pasti kita dengar. Setiap hari kita mendengar berita demikian, bukan? Terus kita mendengar berita perzinahan, kita mendengarkan, orang ini kok serakah banget, orang ini kok jahat banget, orang ini kok bisa licik, hawa nafsu, iri hati, penuh perkataan yang tidak baik, kesombongan, orang bebal, semua hal-hal itu jahat dan itu semua timbul dari dalam. Makanya betapa pentingnya kita ini menjaga hati kita. Karena Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang demikian, orang yang mudah marah, mudah iri hati, menyimpan dendam, hal-hal itu tidak baik. Harus kita buang. Sekali lagi katakan harus kita buang. Kita harus benar-benar bisa menjaga hati kita. Supaya apa? Supaya Tuhan benar-benar berkenan di dalam hidup kita. Amin ya. Sama seperti pohon dan buah. Pohon dan buah-buah itu kelihatan enak, buah itu terasa manis karena dari pohonnya. Kalau pohonnya itu menghasilkan buah yang baik, akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi kalau pohon itu tidak baik, tidak tumbuh subur, buahnya juga tidak baik, tidak manis, tadi kecut. Nah, kita orang-orang percaya, kita harus menghasilkan buah-buah yang baik, menghasilkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka sama-sama. Amsal 4 ya. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23 sampai ke 27 ya. Dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin ya. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi hati kita tuh menentukan langkah kehidupan kita. Hati kita menentukan sikap kita, menentukan karakter hidup kita, menentukan tindakan kita, menentukan perbuatan kita, apa yang kita lakukan, itu semuanya dari hati kita. Koreksi hati kita udah bersih apa belum? Hati kita udah benar apa belum? Ya, kita koreksi ya, bawa dalam doa. Kalau belum benar, ada hal yang belum dibereskan, cepat bereskan hati kita, supaya hati kita bersih ya. Ayat 24 dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Jadi perkataan kita ini harus benar-benar kita jaga, hati kita terutama. Supaya apa? Supaya kita tidak mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, perkataan yang tidak baik, atau perkataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Hari-hari ini orang sering gampang ngomong, tetapi begitu ditagih janjinya, lupa. Lupa, sudah tidak ingat janjinya janji apa. Jadi
jadi lagu ya, janji-janji tinggal janji, tetapi tidak ditepati. Itu orang sering berkata demikian. Tetapi kita tidak ada yang di sini ya, amin ya. Terus ayat 25, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jadi bukan ke belakang ya, ke depan ya. Jadi kita ini harus berjalan ke depan, jangan melihat masa lalu kita, berjalan ke depan, percaya bersama Tuhan, Tuhan yang pegang kendali hidup kita. Tuhan juga katakan di ayat 26, tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Artinya kita tetap di jalan kita yang rata, jangan di jalan yang berkelok-kelok nanti jatuh. Jadi kita harus berjalan di jalan yang rata, artinya kita sungguh-sungguh di track yang benar. Seperti kalau kita GPS, kita nyetir mobil, di track yang benar. Kalau kita salah GPS, kita bisa nggak sampai tujuan. Ya salah terus, puter-puter terus. Tetapi makanya kita harus, Tuhan berkata, hendaklah tetap segala jalanmu. Jadi kalau kita sudah menjadi orang percaya, tetaplah setia sampai akhir hidup kita. Jangan mudah terpengaruh. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang harus kita lakukan. Jadi tidak usah bimbang apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan berarti itu bukan dari Tuhan. Ayat 27 sekali lagi dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Firman Tuhan. Jadi kita semua tidak mau berbuat jahat. Semua orang saya percaya awalnya demikian, tetapi kenapa banyak orang menjadi jahat? Semua orang lahir tidak ada yang menjadi jahat. Semua putih, mulus, baik, hati bersih semua. Tetapi kenyataannya waktu mereka bertumbuh menjadi dewasa, mereka bisa menjadi orang jahat. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga hatinya dengan benar. Apalagi tidak hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi kalau kita ini mau menikmati hidup yang berbahagia, menikmati kebahagiaan sejati, satu hanya ada di dalam namanya yang memegang kendali kehidupan kita. Semua orang saya percaya menginginkan hidup yang sukses. Semua orang menginginkan hidup yang sehat. Semua orang menginginkan hidup damai sejahtera. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Semua orang selalu menginginkan demikian. Tetapi kalau tidak bisa menjaga hati kita bisa salah langkah, kita bisa salah jalan. Sehingga apa yang kita lakukan menjadi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sekali lagi pentingnya menjaga hati ini. Supaya apa? Supaya kita hidup benar di hadapannya. Supaya tidak jatuh di dalam dosa. Supaya kita ini tidak berbuat dosa. Kalau kita jatuh dalam dosa, itu dosa itu mengikat. Dosa itu menghambat keselamatan. Dikatakan di dalam Yesaya 59 ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya juga tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi ayat selanjutnya yang kedua, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita harus menjauh betul-betul dari kehidupan dosa. Istilahnya tidak kompromi dengan dosa. Karena dosa itu mengikat, dosa menghambat keselamatan. Tuhan tuh mau kita hidup sesuai kehendak dan rencananya. Tuhan mau kita tuh bahagia. Tetapi kalau kita sampai kita berkata, kok aku nggak bahagia ya? Kok aku tidak seperti dia ya? Kok aku selalu melihat kondisi dirinya tidak bahagia? Kok selalu persoalan ini bertubi-tubi ya? Kenapa ya Tuhan kok nggak jawab doaku ya? Itu sering pertanyaan itu kita bertanya. Kita perlu datang pada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang menjadi penghambat doa-doaku kalau doaku belum terjawab? Percaya Tuhan itu tidak kurang panjang mendengar doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang adalah dosa kita. Makanya kita harus membereskan hati kita. Untuk kita benar-benar
hidup dalam kebenaran firman-Nya, supaya Tuhan berkenan dalam hidup kita semua. Amin. Tuhan tuh mengasihi kita semua, sangat mengasihi kita semua. Tuhan tuh cinta kita, Tuhan itu sayang kita. Makanya Tuhan tuh mau kita itu sebagai anak-anaknya tuh taat. Kita orang tua pun juga selalu berkata demikian, taat. Taat itu enak. Nggak taat itu udah enak. Tapi kadang orang tuh susah untuk menjadi taat. Karena keinginan daging itu begitu kuat. Keinginan daging itu kuat. Kita nih lemah. Makanya kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dekat-dekat kepada Tuhan ya. Janji Tuhan kalau kita menjaga hati. Siapa mau tahu janji Tuhan kalau kita menjaga hati? Mari kita buka Amsal 15 ayat 13. Kalau hati kita ini benar, maka kita akan beroleh hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Amin. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Jadi hati kita ini kalau sudah benar di hadapan Tuhan, Tuhan sudah bilang otomatis hati kita ini gembira. Kalau hati kita yang dari dalam ini gembira, maka hasilnya baik. Satu, muka kita berseri-seri. Artinya kosmetik boleh kita pakai, skincare boleh kita pakai. Tetapi kalau hati kita mau skincare paling bagus, sudah paling mahal, tapi nih hati kita nih susah, coba lihat di kaca. Suram, musem, jadi nggak bersinar ya, karena hati kita nih nggak benar, susah menyimpan hal-hal yang tidak baik, kecewa, yang rugi kita sendiri, sakit hati, dendam, dipikir-pikir terus, akhirnya kita yang rugi, muka kita nggak berseri-seri, even kita sudah beli skincare yang termahal, tidak working ya. Tetapi kalau hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tapi kalau hati kita sedih, bangkit, jangan sedih. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Seperti hubungan kita, seperti bapak dengan anaknya. Datang kepadanya, ceritakanlah problemmu, ceritakanlah masalahmu, ceritakanlah. Maka saya percaya Tuhan itu panjang sabar. Tuhan akan mendengar. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Amsal 17 ayat 22. Janji Tuhan yang kedua. Hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Adalah obat yang manjur. Jadi saya percaya yang sakit semua bisa sembuh. Hatinya harus gembira. Hatinya tuh gembira kenapa? Karena sudah benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin seseorang hatinya gembira kalau tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau hatinya tidak bersih, tidak bisa gembira. Kalau hatinya penuh tipu muslihat, kalau hatinya penuh kecewaan, hatinya penuh dendam, tidak bisa gembira. Tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi kalau kita sampai mengalami hal-hal yang tidak baik, jangan mudah semangat patah. Makanya orang sering cepat sembuh karena punya semangat yang kuat. Punya semangat. Meskipun didoain, tetapi kalau semangatnya patah, itu bahaya. Jadi semangatnya tetap harus percaya. Dari dalam itu penting sekali. Jadi kalau mau sehat, cepat, jangan punya semangat yang mudah putus asa. Jangan mendengar kata-kata dokter, kata-kata yang tidak baik. Atau sesuatu yang kelihatan di depan mata tuh jangan dilihat dulu. Tetapi kita percaya Tuhan jamah, Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Suasana hati kita itu menentukan pengaruh bagi kesehatan dan rohani kita. Semua harus balance. Jadi menjaga hati kita ini penting sekali. Kalau kita memiliki hati yang gembira, keuntungannya double. Ya, satu, muka berseri-seri. Yang kedua, kita memiliki tubuh yang sehat. Amin. Jadi kita nih harus menjaga hati kita. Sampai setuju katakan amin. Amin ya. Jadi caranya ada lagi caranya untuk memastikan bagaimana hidup kita ini bisa demikian, bisa menjaga hati kita. Ada 4 hal.
Ada 4 tips ya untuk kita benar-benar bisa menjaga hati kita sesuai track record yang benar. 1, kita harus selalu mengucap syukur. Katakan, mengucap syukur. Amin. Uangnya banyak, kadang orang itu berasa, wah aku puas punya uangnya banyak. Tetapi itu juga tidak menjamin orang itu bahagia kalau tidak mengucap syukur. Hati yang selalu mengucap syukur dalam segala hal itu merupakan suatu rahasia utama. Kita boleh hidup damai sejahtera. Kita boleh hidup dalam sukacita. Meskipun uangnya banyak, tapi kalau kita nggak ada damai sejahtera, kita nggak ada sukacita. Kita kadang lihat dari luar. Kita nggak tahu orang kaya, orang yang punya uang banyak, apa pergumulannya. Mereka punya pergumulannya cukup rumit juga. Orang yang miskin mungkin berkata, uangnya nggak ada, stres juga. Tetapi kalau bisa mengucap syukur, menikmati hidup. Kadang makan cuma sedikit, asal berkumpul bersama keluarga, makan cuma terong, sambal, telur dadar, itu sudah enak sekali. Asal bisa berkumpul, daripada makan seafood satu meja, tetapi bukan orang-orang yang kita kasih. Jadi kita lebih baik mengucap syukur ya. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kunci yang pertama. Bahkan Daud juga mengatakan, Mazmur 37 ayat 4, Daud berkata, bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi bangkit. Daud mengalami masalah bertubi-tubi. Tetapi Daud ini luar biasa. Dia selalu bangkit, selalu cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Jadi setiap kali Daud mengalami masalah, Tuhan tolong Daud. Amin. Demikian Tuhan tolong kita semua. Amin. Jadi kegembiraan itu, sukacita itu berasal dari Tuhan. Kalau kita hati gembira, itu otomatis mendatangkan berkat-berkat Tuhan. Pergumulan doa kita juga akan Tuhan beri jalan keluar. Amin. Yang kedua, kita harus selalu mengingat kebaikan Tuhan ya. Banyak orang tuh mudah mengingat peristiwa yang tidak baik. Peristiwa-peristiwa masa lalu tuh diingat-ingat yang tidak baik. Bahkan kalau kita mendengarkan gosip itu lebih tertarik dengan berita yang tidak baik. Tetapi berita yang baik itu lebih mudah dilupakan. Tetapi kali ini kita harus selalu lebih mengingat kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan orang juga. Supaya apa? Supaya kita mudah mengasihi. Jangan lihat kesalahannya, jangan lihat kelakuannya, tetapi kita mengingat kebaikannya sehingga kita mudah mengampuni. Jangan kadang kita lihat kesalahannya. Kalau kita selalu melihat kesalahannya, kita jadi jengkel. Ingat kebaikannya. Yang pertama selalu ingat kebaikan Tuhan. Amin. Baik itu secara rohani, secara jasmani, hidup kita harus balance. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan begitu besar untuk kita semua. Amin. Jadi kita memiliki muka yang berseri, memiliki tubuh yang sehat, itulah kunci daripada kita bisa menjaga hati kita yang gembira. Yang ketiga, kita harus selalu dekat dengan Tuhan. Seperti tadi Mazmur 91, melekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan janji-janjinya. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita mudah jatuh. Kita mudah nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita ini harus hidup benar-benar bisa menjaga hati kita. Dekat kepada Tuhan seperti firman-Nya. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu kita nggak boleh khawatir akan hari esok. Hari esok tuh punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi artinya apa? Kita tuh percaya susahnya tuh enggak akan susah terus gitu ya. Enggak khawatir terus, tapi karena kita percaya kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan yang akan memberikan terbaik dalam hidup kita. Amin. Yang terakhir, kita harus apa? Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Senangkanlah hati Tuhan. Lewati setiap pujian, penyembahan, merenungkan firman Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, maka hati kita akan gembira. Hati kita akan bersukacita, hati kita akan benar. Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari terakhir kita harus berjaga-jaga juga ya.
beberapa anak-anak muda akhir-akhir ini. Saya sangat menyayangkan generasi-generasi sekarang. Mereka bukan smoking, tetapi vaping. Vape karena banyak flavor rasa-rasa. Begitu dunia iblis begitu jahat memakai anak-anak muda. Mereka tidak langsung smoking, tetapi dengan vaping itu dengan berbagai-bagai rasa. Sehingga mereka mau mencoba. Ada rasa stroberi, ada rasa buah, rasa bunga, rasa apa aja ada dijual. Menurut mereka tuh tren, tetapi itu tidak tren. Secara kesehatan sangat-sangat tidak dianjurkan karena bisa mengganggu paru-paru. Karena itu hirup masuk ke lung paru-paru kita dan akan membuat kecanduan. Kalau kecanduan itu ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4. Tipe 1 udah nggak working, pindah tipe 2. Tipe 2 nggak working, pindah tipe 3. Akhirnya merusak hidupnya. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi mendukakan hati Tuhan. Cara iblis saat ini bekerja begitu luar biasa. Jadi kita harus benar-benar bisa menjaga hati kita. Kita harus selalu mengucap syukur ya. Yang kedua, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang ketiga, harus selalu dekat dengan Tuhan. Yang keempat, kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan mendukakan hati Tuhan, senangkanlah hati Tuhan. Maka saya percaya hati yang gembira tadi dikatakan membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Untuk kami selalu mengucap syukur ya Bapa. Untuk kami selalu mengingat akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh selalu dekat dengan-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Biar kami benar-benar mau menjaga hati kami untuk apa yang keluar dari dalam ini Tuhan tidak mengeluarkan hal yang sia-sia. Tetapi kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan kami lebih dari pemenang. Kami tidak mengalami kesusahan Tuhan, tetapi kami boleh menang atas persoalan kami. Kami boleh dikuatkan, iman kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih ya Bapak. Biar berkat Bapak Abraham, Iskak dan Israel boleh turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.